memaksakan seseorang dirinya sendiri tidak peduli dengan saudaranya, tidak peduli kepada yang dia ketahui dan dia kenal. Padahal dia mampu memberikan bantuan, kecuali dia tidak tahu dan tidak mampu, itu salah. Tapi kalau dia tahu dan dia mampu tidak mampu, maka itu ada satu sedikit ancaman dari Rasulullah. Bukanlah itu bagian tipe dari umat. Tipe umat itu sesuai dengan contoh pribadi Rasulullah adalah sangat peduli kepada sesama. Wasohbi azmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di agenda MTT Majelis Taklim Teruci. Mungkin di tahun ini yang kedua ya, mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Amin. Selawat serta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan keluarganya, mudah-mudahan menjadi syafaat buat kita semua. Mungkin MTT kali ini tidak secara nasional ya, kalau dibilang secara nasional atau Jabodetabek ya, kita hanya mengundang di MTT atau majelis yang ada di Bekasi saja, jadi tidak secara yang kita inginkan itu Jabodetabek. Tapi insya Allah untuk yang Jabodetabek nanti secara resminya kita mulai di bulan Januari. Nanti ada setiap bulan Pak Ustadz, mudah-mudahan ya Januari, Februari itu kita berpindah-pindah di Jabodetabek, ada di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, itu mencakup semua. Yang mungkin juga di luar Jawa itu juga ada dari masing-masing chapter. Kebetulan di komunitas Teruci ini ada beberapa subklub, terutama ya salah satunya MTT ini, Majelis Taklim Teruci, yang tujuannya memang kita itu hanya ingin bersilaturahmi ya sama keluarga anggota PM yang sudah daftar di Teruci, sehingga bisa terjalin silaturahminya, keluarganya ya anak-anaknya semuanya lah bisa bersama-sama berkumpul dengan salah satu manfaat yaitu dengan taklim ya, menambah ilmu buat kita semua. Ya, terima kasih juga kepada Om Agung sebagai Sohibul Bait yang sudah menyediakan tempatnya untuk bisa berkumpul atau mengadakan majelis taklim ini. Sebagai pembuka, mari kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini waktu juga sudah siang, kita mulai saja untuk taklim ini. Tapi sebenarnya mungkin dari Sohibul Bait ada yang mau disampaikan, silakan. Saja. Ya, seperti biasa mungkin untuk selanjutnya mungkin dari Pak Ustadz langsung saja ya, kita mendengarkan tausiah dari beliau yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita menjadikan tambahan ilmu buat kita. Amin. Itu silakan Pak Ustadz bisa memulai. Enggak. Kalau udah jadi tersangka kan boro-boro bantu orang lain. Kalau kemarin belum TSK iya. Nah, sekarang udah TSK Pak, udah punya sendiri. Ini contoh. Saya bukan gibah. Ini contoh Pak. Yang penting saya nggak sebut namanya. Inisial aja. Karena kan ketua KPK kolektif kolegi berfungsi kalau hanya sendiri. Ya kan Pak ya? Sapu lidi itu kalau sendirian itu nggak bisa berfungsi banyak. Tapi satu lidi diikat. Hal mengenai tolong kalau misalkan kita udah baik sangka dengan orang, udah baik, tapi ujung-ujungnya malah sekarang kan berpikirnya malah kok malah jadi dimanfaatin. Nah, hal apa sih yang kira-kira apakah yang harus kita lakukan? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh juga menanya kalau ada lagi. Udah. Ya. Dari sini aja.
Sama maju banget gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin gini Pak Ustadz ya, kita juga punya sikap ta'awun ya, artinya sikap kebersamaan, sikap memiliki sikap tolong menolong. Dan saya pikir ya untuk di teman-teman kita ini semuanya pasti punya sifat ta'awun seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan untuk saya, Pak Ustadz. Bagaimana kalau misalnya di sekitar lingkungan saya lah, jadi orang itu tidak mau bersosialisasi ya, tapi artinya pasti butuh lingkungan di sekitarnya tetangga ya. Nah, dia pernah ngomong juga bahwa saya nggak perlu tetangga, yang penting saya punya teman. Prinsipnya begitu. Nah, pada suatu hari itu dia akhirnya ada musibah. Nah, ujung-ujungnya sih ke kita juga. Nah, jadi artinya kita juga tetap gimana ya? Jadi memang sih saya jujur aja dengan kesombongan seperti itu sebenarnya kita juga bantunya ikhlas dari ikhlas itu bagaimana? Itu hal itu sama yang lain juga begitu. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Kalau untuk teman-teman sini sih saya rasa tahunnya pada salut saya, Pak. Ya, Ustaz, ya. Terima kasih. Silakan satu lagi yang lain. Tante ada mau nanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan pertanyaan teman-teman semua sih, gimana sih kita menjaga perasaan ikhlas, terutama apalagi kalau orang yang kita tolong tuh mungkin menunjukkan sikap yang tidak semestinya lah, atau mungkin terkesan memanfaatkan ataupun terkesan tidak berterima kasih, walaupun kita nggak membutuhkan kata-kata terima kasih ataupun kita nggak membutuhkan imbalan, cuma terkadang orang yang kita tolongin itu kadang ngeselin ya. Bukan saya ya. Itu ban mobil apa? Ban mobil. Michelin. Kurang lebih gimana sih kita berusaha untuk ikhlas lah. Itu aja Bos. Terima kasih. Saya masih fakta ini. Curhat. Dan memang kenyataan hidup itu begitu kan. Kadang kita nolong, kita senang, tapi ada kita nolong, kita nggak suka. Ya kan? Nah, ini bagaimana? Sikapnya hampir sama pertanyaan dari awal. Pertama, bagaimana kalau kita dimanfaatkan orang lain untuk kelanjutan, padahal kita niatnya nolong. Kedua, bagaimana sikap kita ikhlas, ya kan? Dalam menolong orang lain, walaupun kadang orang lain itu ya tadi membuat kita tidak suka. Dan yang tadi yang kedua itu pertanyaan tadi, menjaga itu hubungan yang baik itu, padahal orang itu tidak baik, kemudian kita bisa menolong dia ya, tapi dalam pikiran itu seperti ya kurang pas lah ya sebenarnya. Nah, ini bagaimana sih kan Islam itu mengajarkan semua kita, maka kenapa tataran ikhlas itu paling tinggi ya kan? Iblis saja udah komitmen depan Allah itu, la ubiyannahum ajmain illa ibadakal mukhlasin. Aku hancurkan semua manusia, hamba-hambamu aku hancurkan sampai hari kiamat ya, kecuali hambamu yang ikhlas aku angkat tangan. Jadi kalau orang ikhlas itu emang paling sulit digoda. Diledek dia tidak berpengaruh, dipuji dia tidak sombong. Itu orang ikhlas. Itu indikator sederhana. Kalau orang itu dipuji tidak membuat dia sombong karena pujiannya, dia diejek tidak minder karena ejekannya. Laumatalah itu wala tahumu nalaumatawaib. Orang takwa kata Allah jangan pernah takut medekan orang, biasa aja. Nah, itu adalah tingkatan paling tinggi orang ikhlas. Maka memang ya bukan bilang gampang-gampang susah, emang susah sebenarnya. Tapi kan ikhlas itu pada tingkatannya berbeda-beda, ada stratanya. Ada klasifikasi SD, ada SMP, ada iya apa? Ikhlas nggak mungkin ikhlasnya kita sama kayak ikhlasnya Nabi, Pak. Iya kan? Ikhlasnya kita jangankan kayak Nabi, sahabat, nggak mungkin. Ikhlasnya kita kayak tabiin ya, kayak Imam Ahmad bin Hambal, nggak mungkin.
Nah, kita sebisa kita ikhlas. Karena itu ada garansi sesuatu yang dilakukan karena ikhlas, insya Allah menjadi mata yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menolong orang lain itu manusiawi kalau kita kecewa kalau terhadap apa yang kita tolong tidak sesuai harapan. Benar nggak? Itu sangat manusiawi, wajar. Kita bukan malaikat, ya kan? Kita bukan rasanya manusiawi. Tapi kita yang paling terpenting sudah berbuat baik. Bahwa respon dia tidak butuh. Makanya kenapa itu kepada orang yang membutuhkan dalam zakat dan mustahil, karena supaya lebih manfaat dan kitanya senang. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi sehingga lahirlah ikhlas. Karena dalam Al-Quran itu wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Salah satu yang menggugurkan nilai pahala dari sedekah yang kita lakukan kalau kita melakukan dua hal. Kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sampai jumpa di udara dan waktu gelombang yang sama. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tausiahnya dan ilmunya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadikan ilmu buat kita dan bisa juga kita menyampaikan kepada teman-teman kita, saudara kita. Itu salah satu untuk memperpanjang ilmu, mungkin seperti itu. Karena kalau ilmu tidak ditransfer lagi biasanya tumpul, bukan begitu Pak Ustaz? Jadi harus sering-sering menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita paham, kita sampaikan juga kepada teman-teman kita atau saudara kita yang untuk bisa memahami apa yang kita tahu. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz atas ilmunya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkatai pahala yang baik. Karena ya tadi persaudaraan itu ternyata tidak dibatasi oleh suku, oleh agama, bukan begitu Pak Ustadz ya. Jadi persaudaraan itu luas. Tapi kadang-kadang memang saudara jadi jauh, tapi teman jadi saudara gitu. Sekarang seperti itu, bisa jadi seperti itu kan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mungkin saya rasa cukup untuk tausiah hari ini. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Berhubung waktu sholat zuhur masih jauh, masih panjang, kita bisa nikmati dulu yang ringan-ringan. Mungkin Pak Ustadz tekwan murni 100% buatan istri. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakta ini Pak, silaturahim ada rizki ya. Monggo Pak Ustaz. Sini nih. Tuh, Manik. Kejeng. Dari belakang. Mana jengkol? Oh, jengkol sana belum ada tuh. Ini jengkol. Kemarin Ibu. Iya. Dan asam kok dia sediain sih? Buang aja dan asamnya. Kalau bulu tangkis itu datang. Karena ini
Ini terong itu ya? jengkol. Jengkol. Mantep jengkol. Jengkol. Ngaca. Oh. Oh, jengkol. Ini nyam-nyam. Ayo, anak. Ya. Aduh. Jengkol aja. Aduh. Iya berdua.